Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Marilah kita bersama-sama pada kesempatan ini membahas cara praktis membuat paper. Saya perkenalkan, saya Sugiharto Sumas, adalah Widyaswara Ahli Utama di Kementerian Ketenagakerjaan. Nomor HP, email, dan alamat saya sebagaimana tertera di dalam slide ini. Kita akan mendiskusikan paper ilmiah terdiri dari dua, yaitu adalah paper riset dan paper ulasan. Kita mulai dari sistematika umum paper ilmiah, baik itu riset atau ulasan. Itu nomor satu adalah judul, kemudian yang kedua adalah abstrak, yang ketiga adalah pendahuluan, yang keempat adalah metodologi, yang kelima adalah hasil dan pembahasan, yang keenam adalah kesimpulan. Antara skripsi, tesis, disertasi itu berbeda dengan paper ilmiah, di mana kalau paper ilmiah dimulai dari hasil dan pembahasan, sementara skripsi, tesis, dan disertasi biasanya disusun urut. Kita mulai dari judulnya apa, kemudian baru kita masuk ke pendahuluan, lalu menulis metodologi, lalu kemudian baru kita mencari data. Nah, dari data tersebut kemudian kita menyusun hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan, dan tentu yang ketujuh dilengkapi dengan daftar pustaka. Tahapan penulisan paper riset bisa kita susun sebagai berikut, yaitu adalah kita mulai dari mencari data. Jadi tidak kita mulai dari judul, tapi datanya dulu yang kita cari. Lalu data yang ada kita eksplorasi, kemudian kita olah, lalu kita tulis hasilnya. Kemudian kita bahas hasilnya, kita perdalam, lalu kita susun kesimpulan. Nah, baru langkah yang berikutnya adalah kita memperhatikan mau dikirim kemana ini tulisan kita. Maka kita perlu mengikuti template jurnal yang akan menerima tulisan kita. Kemudian tentu kita lengkapi dengan metodologinya ketika kita tadi mengolah data, membahas hasil, ya. Lalu kita tentu masuk kepada pendahuluan. Jadi pendahuluan untuk mengantarkan tulisan kita yang sudah ada analisis hasil dan juga kesimpulan. Lalu kita susun abstraknya karena ini merupakan sesuatu yang concise, ya, dari judul, kemudian apa latar belakangnya, kemudian apa metodologinya, sampai akhirnya apa kesimpulannya. Sehingga di dalam abstrak itu sebenarnya lengkap, ya, mulai dari latar belakang sampai pada kesimpulan. Yang terakhir adalah baru kita tulis judul. Nah, ketika kita melakukan paper riset, tentu saja ada dua hal, ya, bisa menggunakan dari sisi datanya, bisa menggunakan data sekunder atau bisa juga menggunakan data primer. Nah, ketika kita menggunakan data sekunder, maka kita akan perlu melakukan data eksplorasi. Jadi mengeksplorasi data yang sudah ada, begitu banyak data, begitu banyak sumber, kita eksplorasi, kemudian kita membuat analisis, ya, secara komprehensif dari data-data yang ada. Kemudian bisa juga kita berasal dari data primer, yaitu data primer yang kita dapatkan dari tiga kemungkinan. Pertama, kita melakukan survei, misalnya menggunakan Google Form. Kemudian yang kedua adalah action research, yaitu kita berada di dalam objek yang sedang kita teliti serta melakukan percobaan. Nah, khusus untuk percobaan ini biasanya itu banyak di ilmu eksakta, misalnya dalam ilmu pertumbuhan,
Bagaimana misalnya daya pertumbuhan satu tanaman tertentu dengan tanaman yang lain, dilakukan percobaan. Nah, jalurnya adalah untuk survei tentu akan kita mulai dari bagaimana kita metodenya, modelnya, tekniknya. Nah, ini biasanya kita perkuat di proposalnya, di mana kita bisa memilih bermacam-macam, bisa FGD kita lakukan surveinya, fokus group discussion, bisa learning methods, bisa SWOT atau HP, dan lain-lain ya. Kemudian juga setelah kita mempunyai metode, model, dan teknik, maka ada 5 instrumen yang bisa kita lakukan. Baik itu melalui survei maupun juga melalui action research, itu adalah dengan kuesioner, tadi Google Form misalnya, kemudian interview, langsung kita berhadapan-hadapan, kemudian kita melakukan observasi sesuatu yang jelas ya. Ini khususnya terkait dengan action research, kemudian bisa melakukan tes, dan juga melalui dokumen-dokumen sekunder yang ada. Lalu kalau percobaan tentu saja kita melakukan rancangan acak lengkap, kemudian juga atau rancangan acak kelompok, dan dari situ kita nanti akan menemukan data-data, lalu akan kita buat faktorial, yaitu adalah fungsi. Biasanya bicara pengaruh, bagaimana fungsinya. Ada notasi bisanya Y sama dengan AX misalnya seperti itu. Nah, A-nya itu adalah secara keseluruhan itu adalah faktor yang menentukan X menentukan Y yang menentukan X ya. Kemudian tentu ini adalah ada faktor-faktorialnya. Lalu sekarang kita masuk kepada yang kedua, yaitu paper yang jenisnya ulasan. Di mana paper ulasan itu terdiri dari paper laporan, kemudian paper analisis, paper tutorial, dan resensi. Ini ada 2 hal yang akan kita bahas mendalam, yaitu paper laporan dan paper analisis, di mana paper laporan berisi tentang laporan kegiatan, laporan riset, laporan kasus, best practice, itulah yang kita lakukan ulasan. Sementara paper analisis itu kita berhasil mengambil dari evaluasi, komparasi, opini, dan kritik ya. Dan paper tutorial tentu informasi, guidance, dan resensi adalah book review, film review, dan sebagainya. Nah, lalu tahapannya untuk menulis paper ulasan adalah kita mulai dari mengumpulkan keyword dari yang laporan atau suatu buku yang kita analisis. Lalu dari sana kita kumpulkan sebanyak-banyaknya keyword, lalu kita susun ya kerangka papernya. Nah, kemudian dari kerangka paper yang ada, kita bisa membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu sangat tergantung kepada apa yang ingin kita analisis. Di sini sengaja kita tidak kasih judul, tapi kita sebut bab. Nah, apapun babnya itu harus ada referensi. Ya, jadi kita mengambil referensi dari yang lain untuk memperkuat dari ulasan kita. Karena kita mengulas tanpa ada referensi tentu akan tidak padat ya, tentu akan terasa kering. Nah, setelah itu kita buat, maka kita akan menyimpulkan, buat kesimpulan, lalu kita menyusun abstrak, dan kemudian kita temukan judul. Dan inilah baru kita memperhatikan kalau kita ingin mengirim ke jurnal, bagaimana template jurnal atau gaya selingkungnya. Perlu diingat bahwa dalam menyusun paper ulasan, kita dapat mulai dari bab mana saja. Setelah itu baru nanti kita dapat menyusun ulang sesuai dengan struktur penulisan. Paper laporan ini adalah sebenarnya potensinya besar, yaitu setiap laporan penelitian, laporan kegiatan, best practices adalah sumber potensial untuk menulis paper jenis report paper. Sementara kalau kita membuat laporan paper yang berdasarkan dari laporan ini, kita harus fokus ya supaya pembaca itu paham kita mau bicarakan apa. Misalnya kita bicara hasilnya dari laporan, atau kita bicara prosesnya, atau kita bicara kekuatannya dari kegiatan yang dilaporkan, atau juga dampaknya dari kegiatan yang dibuat tersebut. Yang kedua adalah paper analisis, di mana menekankan pada kekuatan analisis dari penulis. Ya, di sini kita juga harus fokus ada 4 hal. Bisa fokus kepada evaluasinya, ya, menganalisis terhadap evaluasi dari kegiatan yang kita analisis, atau mengkomparasi, membandingkan ya. Kemudian juga kita bicara tentang opini, muncul opini kita itu yang kita kedepankan, atau juga bisa juga kritik ya.
Dengan demikian maka kita akan berhasil menyusun, dan salah satu faktor kunci agar paper ulasan atau review paper dapat diterima oleh sebuah jurnal ilmiah adalah jika didukung oleh sumber referensi yang banyak. Jadi ingat, referensi itu harus banyak. Ya, kalau tidak nanti akan dianggap ulasannya dangkal. Ya. Jadi tajamnya ulasan itu sangat tergantung kepada referensi yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.